welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya bab pemanasan global uji kompetensi 2. Nah, untuk uji kompetensi 1 itu sudah saya bahas, linknya silakan adik-adik lihat di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Perhatikan kegiatan yang dilakukan beberapa peserta didik berikut. Yang pertama, Mita menggunakan kertas bekas untuk menuliskan perhitungan angka saat ulangan matematika. Yang kedua, Rana menyalakan lampu di rumah saat siang hari. Ketiga, Made menggunakan kantong plastik dari rumah saat berbelanja di pasar. Yang keempat, Arini berjalan kaki ke sekolah yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya. Kegiatan peserta didik yang dapat dilakukan untuk mencegah pemanasan global ditunjukkan oleh angka. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk yang pertama ini adalah penggunaan kertas bekas untuk menuliskan perhitungan saat ulangan matematika. Dan jelas berarti pernyataan yang pertama ini benar. Kenapa? Karena ketika menggunakan kertas bekas, artinya kita itu mengurangi penggunaan kertas itu sendiri. Dengan kata lain, kita bisa mengurangi penggunaan pohon untuk membuat kertas. Berarti jawaban yang pertama benar. Yang kedua ini, Rana menyalakan lampu di rumah saat siang hari. Nah, ini malah dapat memicu pemanasan global ya. Berarti salah. Yang ketiga, Made menggunakan kantong plastik dari rumah saat berbelanja di pasar. Nah, ini juga salah. Harusnya bukan kantong plastik ya, tapi kantong yang udah ditetapin dengan pemerintah yang dari bahan kain gitu deh kalau nggak salah. Jadi yang ketiga ini juga salah. Kita lanjut yang keempat, Arini berjalan kaki ke sekolah yang hanya berjarak 500. Nah, ini juga benar. Artinya Arini ini dia mengurangi penggunaan bahan bakar. Artinya atau dengan kata lain ya, dia mengurangi zat yang dapat menghasilkan polusi udara atau gas monoksida, seperti itu. Berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Berarti yang B ya. Kita lanjut nomor 2. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. Penanggulangan dampak pemanasan global dalam sektor peternakan dapat dilakukan dengan cara, oke, kita lihat dulu. Yang pertama adalah mengolah kotoran sapi menjadi biogas. Nah, ini udah jelas ya. Kenapa? Karena di kotoran sapi atau kotoran hewan ternak itu dia mengandung gas metana. Nah, ketika gas metana itu diolah menjadi biogas, tentunya itu bisa mengurangi gas metana yang dilepaskan ke atmosfer, sehingga dapat mengurangi pemanasan global. Berarti pernyataan yang pertama ini benar ya. Kita lanjut yang kedua, mengganti pakan ternak agar kotoran tidak menghasilkan metana. Nah, ini jelas salah nih. Nah, kita harus cek dulu secara ilmiah benar nggak pakan ternak yang kita ganti itu memang benar-benar bisa mengurangi gas metana yang dihasilkan. Kita lanjut nomor ketiga ya, meratakan sentra peternakan sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar saat distribusi. Ini juga benar nih. Artinya yang benar adalah 1 dan 3, yang B. Kita lanjut nomor 3. Protokol Kyoto adalah persetujuan negara-negara perindustrian untuk. Nah, jadi saya coba jelasin dulu. Jadi protokol Kyoto itu adalah suatu persetujuan sah yang diajukan ya atau yang dibuat oleh negara-negara perindustrian, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif, ya berarti dari seluruh negara yang berpartisipasi, yaitu sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Berarti jawabannya benar adalah yang B. Oke, gimana nih? Yang B lah ya. Oke, kita lanjut aja. Nomor 4. Perhatikan cara-cara berikut. Cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global
dalam sektor transportasi ditunjukkan oleh angka 1. Membuka beberapa jalur alternatif agar lalu lintas lancar. Ini nggak ada hubungannya dengan pemanasan global ya, berarti salah. Yang kedua, memperbanyak sarana transportasi umum. Nah ini benar nih, ketika sarana transportasi umum lebih banyak berarti dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan kata lain dapat mengurangi gas ya, karbon monoksida yang dapat memicu pemanasan global. Kita lanjut yang nomor 3, mengembangkan transportasi yang menggunakan bahan bakar biodiesel dan bioetanol. Nah ini juga benar nih, yang paling tepat itu berarti 2 dan 3. 2 dan 3 itu berarti yang C. Oke, ini ya. Kita lanjut nomor 5. Kegiatan yang dapat dilakukan di lingkungan rumah tangga untuk mengurangi pemanasan global adalah jelas ya, yang A yaitu membawa tas sendiri saat berbelanja. Nah ini sudah sering digaungkan oleh pemerintah, yaitu untuk membawa tas sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Perubahan iklim dapat mengakibatkan petani gagal panen dan mengalami kerugian yang besar karena tentu saja yang benar adalah yang C ya, cuaca yang berubah secara ekstrim akan merusak tanaman. Berarti yang C. Kita lanjut nomor 7. Contoh kegiatan yang merupakan konsep reduce adalah yang A ini adalah mengganti tisu dengan sapu tangan. Nah ini termasuk ke dalam replace, sehingga jawaban yang A salah. Yang B itu adalah membeli bahan makanan dalam satu plastik. Nah ini dia termasuk ke dalam reduce, berarti yang benar adalah jawaban yang B. Sementara untuk yang C itu dia merupakan reuse ya, menggunakan botol kosong sebagai tempat minyak, berarti dia reuse. Kalau yang D itu mengolah. Nah kalau mengolah ini berarti dia termasuk ke dalam recycle. Dan yang terakhir, yang E itu menolak membeli bahan makanan tambahan. Itu termasuk kegiatan yang dikategorikan ke dalam refuse. Berarti yang benar adalah yang B ya. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan beberapa tindakan berikut. Kegiatan yang dapat membantu mengurangi pemanasan global terdapat pada angka. Yang pertama, menggunakan kertas untuk berbagai keperluan. Nah ini jelas salah, karena penggunaan kertas itu bisa memicu pemanasan global. Kenapa? Karena artinya semakin banyak pohon yang ditebang. Yang kedua adalah melakukan uji emisi gas buang secara berkala. Nah ini benar nih yang kedua. Yang ketiga, melakukan penanaman hutan yang gundul. Ini jelas benar, berarti 2 dan 3. Yang mana nih? Yang C. Kita lanjut nomor 9. Dampak reklamasi pantai yang berpengaruh langsung terhadap pemanasan global adalah, jadi reklamasi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki satu daerah yang tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Nah, salah satu reklamasi yang dilakukan adalah di sekitar pantai. Nah, reklamasi yang dilakukan di sekitar pantai tentu saja itu memberikan dampak positif, yaitu bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tetapi di sisi lain, dia juga bisa menimbulkan dampak negatif, yaitu rusaknya populasi bakau di area pantai. Nah, ketika bakau itu dia rusak ya, artinya semakin sedikit nanti dampaknya untuk tanaman ya atau tumbuhan yang bisa menyerap karbon dioksida. Ketika sedikit pohon yang bisa menyerap karbon dioksida, maka akan dapat menyebabkan atau memicu terjadinya pemanasan global. Kita lanjut nomor 10. Oh, ini belum saya bahas ya, berarti jawabannya yang B ya, berkurangnya hutan bakau. Nomor 9. Kita lanjut ke nomor 10.
Kegiatan yang dapat dilakukan dalam menghemat listrik adalah, yang benar itu yang E, menggiling daging skala rumah tangga dengan blender manual. Karena kalau seandainya menggunakan blender manual berarti masih menggunakan tenaga manusia. Memang dia menjadi sedikit lebih lama, tapi dengan tidak menggunakan listrik, yaitu bisa mengurangi pemanasan global. Kalau yang A dan D ini sama nih, dia bahas tentang listrik semua. Oke, berarti yang benar yang E ya. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.